Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan yaitu bait 30 ya. Yaitu tentang apa? Pembahasan tentang alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Ya, jadi bait 30 di situ tentang memulai tentang pembahasan idgham mithlain, mutaqaribain dan mutajanisain. Ini idgham berdasarkan apa? Jenis idgham berdasarkan makhraj dan sifat huruf ya. Jadi hukum idgham itu banyak ya. Ada di pembahasan hukum nun sukun atau tanwin itu ada idgham biguna, bila guna. Tapi kalau di pembahasan hukum mim sukun ada pembahasan idgham mimi gitu ya. Udah dapat 3 ya. Nah, sekarang 3 lagi yaitu jenis idgham berdasarkan makhraj dan sifat hurufnya, yaitu idgham mithlain, idgham mutaqaribain, dan idgham mutajanisain gitu ya. Di situ atau mithlain itu biasanya mutamasilain ya, sama ya, idgham mutamasilain atau idgham mislain itu sama. Ya, ini adalah jenis idgham yang berikutnya ya. Jadi jangan pusing kalau ngomongin idgham kok banyak banget ya. Ada di hukum nun sukun atau tanwin, ada di hukum mim sukun, dan juga ada di hukum berdasarkan makhraj dan sifat. Ya, untuk hukum idgham berdasarkan makhraj dan sifat ada 3 di sini ya. Kita lihat 30. Jika ada 2 huruf yang sama pada sifat-sifat dan tempat keluarnya, maka keduanya lebih tepat dinamakan mithlain atau mutamasilain. Ya, jadi idgham mithlain atau idgham mutamasilain adalah apabila bertemunya 2 huruf yang sama makhrajnya sama sifatnya, berarti kan hurufnya sama, makanya disebut mislain, semisal gitu gampangannya kalau kita ngomong ya, hurufnya semisal. Nah, makanya disebut mislain atau mutamasilain, gampang ya. Nanti dikasih contohnya, ini saya bacakan dulu baitnya ya, nanti ada di bawah penjelasannya ya. 31. Dan jika keduanya ini jenis idgham yang kedua nih ya, yaitu jika keduanya berdekatan makhrajnya ya, berdekatan makhrajnya ya, atau tempat keluarnya ya, makhraj itu kan tempat keluar, dan berbeda pada sifat-sifatnya, maka dinamakan mutaqaribain titik ya. Jadi itu bait 32 itu masih menjelaskan 31 ya. Jadi 31 dan 32 itu masih berkaitan ya. Jadi mutaqaribain titik gitu ya. Jadi bait 31 menjelaskan tentang idgham mutaqaribain. Qarib itu kan dekat ya, teman dekat, teman karib. Tadi berdekatan apa? Makhraj tapi beda sifat gitu. Itu namanya idgham mutaqaribain gitu. Lalu 32 lanjutannya, atau keduanya sama pada makhrajnya atau tempat keluarnya tapi berbeda sifat-sifatnya, maka dinamakan ya 33, namanya disebut mutajanisain gitu ya. Jadi 32 sama 33 juga berkaitan ya, penyebutannya di bait setelahnya ya. Definisi idgham mutajanisain itu di bait 32, tapi penamaannya di bait 33 gitu ya. Jangan sampai salah di situ ya. Jadi kalau mutajanisain adalah tadi apa? Apabila sama makhrajnya tapi beda sifatnya. Kalau tadi kan idgham mutaqaribain qarib, berdekatan doang, makhrajnya nggak sama gitu ya. Ya, kita lanjutkan dulu ya. Ini definisi idgham mutajanisain. Lalu
Ya, jadi idgham mutajanisain itu sama makhrajnya ya, sama makhraj beda sifat. Ya, kita lanjutkan 33. Kemudian jika setiap huruf yang pertama sukun, ya, huruf yang pertama sukun, maka namakanlah dengan mislain shogir atau mutaqoribain shogir atau mutajanisain shogir. Ya, jadi idgham mutaqoribain, mislain, mutajanisain itu belakangnya ada namanya shogir gitu ya. Jadi mislain shogir, mutaqoribain shogir atau mutajanisain shogir. Ya, ini kita definisi dulu ya, menjelaskan baitnya dulu. Nanti contohnya ada. Ya, lalu 34 sekarang. Atau tiap-tiap kedua huruf tersebut berharokat, ya. Dua hurufnya berharokat. Maka namakanlah ya dengan mislain kabir, mutaqoribain kabir atau mutajanisain kabir. Disebut kabir itu besar ya. Karena apa? Karena sama-sama berharokat hurufnya. Ya, kalau shogir tadi huruf pertama sukun, huruf kedua berharokat. Itu shogir. Kalau kabir, dua huruf tersebut sama-sama berharokat. Ya, dan pahamilah dengan contoh-contoh. Ya, kita langsung ke contoh ya, ada di penjelasan di sini nih. Ya, jadi jangan khawatir, ada contohnya biar nggak bingung tentang kok ada shogir, ada kabir gitu ya. Nah, di sini nih. Ya, kita lihat, saya screenshot dulu agar bisa ditunjuk-tunjuk ya. Ini saya manual sekali ya menjelaskannya pakai model ini aja. Ya, sebentar. Ya, ini ada bisa dicoret ya. Nah, kita lihat penjelasannya di sini. Hukum-hukum mislain, mutajanisain dan mutaqoribain ya judulnya. Ini judulnya nih. Saya coret dulu. Ya, maaf. Nggak bisa dicoret ya. Ya, saya baca aja ya, nggak bisa dicoret. Ya, hukum-hukum mislain, mutajanisain dan mutaqoribain. Ya. Nah, ini bisa dicoret sekarang. Nah, alhamdulillah. Ya, kita lihat di sini hukum-hukum mislain, mutajanisain dan mutaqoribain ya. Jadi definisinya kan udah tadi ya. Nah, sekarang ini nih. Mislain ya. Mislain terbagi 3 macam ya. Ada shogir, ada kabir, ada mutlak gitu ya. Lalu jadi gitu ya. Mislain itu ada 3 macam. Ada mislain shogir, ada mislain kabir, ada mislain mutlak. Ya, disebut mislain tadi apa? Karena hurufnya sama ya, dua-duanya sama. Hurufnya sama. Kita lihat contohnya nih. Ini contoh ya, kotak ini itu contoh. Ya, ini ada mislain shogir, ada mislain kabir, ada mislain mutlak. Ini contohnya. Kita lihat contoh mislain shogir dulu nih, yang ini nih. Ya, Al-Baqarah ayat 60. Ya, faqul nadrib bi'asokal. Ya. Tadi disebut shogir karena apa? Karena huruf pertama sukun kan, baknya di situ sukun ya. Faqul nadrib, baknya sukun. Lalu bak kedua berharokat. Nah, itu yang disebut shogir ya. Karena huruf pertama baknya sukun gitu. Lalu bak kedua berharokat. Nah, terus hurufnya sama, makanya disebut mislain ya. Makanya menjadi mislain shogir. Paham? Ya, disebut mislain karena hurufnya sama, disebut shogir karena dua huruf tersebut yang pertama sukun, terus huruf yang kedua berharokat gitu. Nah, sekarang mislain kabir contohnya yang ini nih ya, Al-Maidah ayat 46 ya. Wa atainahul injila fihi huda. Ya, di situ haknya kasroh, lalu hak yang kedua dhammah hu.
fihi huda. Di situ disebut mislain tadi, sama-sama hurufnya sama, mislain. Disebut kabir karena dua huruf tersebut sama-sama berharokat. Kalau sogir kan tadi huruf pertamanya sukun, huruf kedua berharokat, gitu kan. Tapi kalau kabir, huruf pertama berharokat, huruf kedua juga berharokat. Nah, paham ya? Nah, lalu sekarang yang ketiga nih, al-mislan mutlak. Ya, kita lihat di sini ya. Mislan mutlak contohnya di At-Tin ayat 6. Ya, falahum ajrun ghairu mamnun. Mim pertama fathah, mim kedua sukun. Mamnun, ya kan? Mam di situ huruf pertama berharokat, huruf kedua sukun, makanya disebut mutlak. Gitu. Itu perbedaan antara sogir, kabir, dan mutlak. Itu ya. Jadi dari segi harokatnya dibedakannya. Disebut mislain karena sama-sama hurufnya sama. Gitu ya. Paham ya sampai sini ya? Nah, ini tentang mislain ya, ini tentang mislain. Sekarang ini tentang mutajanisain ya. Tentang mutajani nggak bisa dihapus ya. Ya, sekarang tentang mutajanisain ya. Ini nomor 2 itu mutajanisain, maaf kehapus ya. Nah, di situ mutajanisain definisinya tadi apa? Dari kata janis. Nah, gampangannya gitu. Janis itu kan jenis, sejenis gitu ngapalinnya. Sejenis apa? Sama itu, sama atau sejenis makhrajnya. Tapi beda sifat. Itu gampangan dari definisi mutajanisain ya, biar gampang memahaminya. Nah, sekarang mutajanisain juga sama, ada sogir, ada kabir, ada mutlak. Paham ya sampai sini ya? Ya. Terus contohnya gimana? Contohnya ya sama ya. Kita lihat contohnya di situ. Mutajani sogir ini contohnya yaitu qad tabayyana. Dal ketemu ta. Nah, disebut mutajanisain kan karena dal sama ta itu sama makhrajnya, makanya disebut mutajanisain. Gitu, dal sama ta. Lalu disebut sogir karena dal pertama itu sukun, terus huruf yang kedua berharokat, taknya kan berharokat. Nah, terus kalau kabir ya udah, misalnya tak ketemu to di sini, tak sama to kan sama-sama makhrajnya, makanya disebut mutajanisain. Tapi beda sifat kan, gitu. Nah, lalu disebut kabir karena tak pertama kasroh, lalu to-nya juga domah, nggak sukun, gitu kan? Disebut kabir. Terus mutajanisain mutlak, ya sama ya di sini, yaitu mim dan ba di sini ya. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Mab mim ketemu ba. Ya, mimnya pertama fathah, ba-nya sukun, makanya disebut mutlak. Sama kan? Ya, jadi ada mutajanisain sogir, kabir, dan mutlak. Ya, itu. Nah, sekarang huruf-huruf mutajanisain apa sih? Nah, saya akan bagi tips ya agar mudah menghafal huruf-huruf idgham mutajanisain. Tadi kan mutajanisain sama-sama makhrajnya, ya. Ya, nanti ini contohnya ya. Da, ta, to. Itu kan sama ya. Da, ta, to di sini sama-sama makhrajnya di pangkal gigi seri atas. Ya, nanti ada dal ketemu ta, ada ta ketemu to. Ya pokoknya muter-muter 3 huruf itu. Gampangannya gitu ya. Itu 3 huruf pertama ya untuk idgham mutajanisain. Lalu huruf berikutnya adalah ba sama mim. Ya. Kan sama makhrajnya. Makanya disebut mutajanisain karena sejenis makhrajnya di bibir. Ba sama mim kan sama-sama di bibir ya. Ini ba ketemu mim ya di sini ini. Ya, contoh ini adalah huruf berikutnya untuk mutajanisain ya. Tadi da, ta, to, lalu ba sama mim ya sama-sama makhrajnya.
Lalu makhraj berikutnya adalah za, dho, dan sa. Di sini nggak dikasihkan contohnya ya. Za yang kayak gini, za yang ada titiknya ya. Lalu dho ya, dho yang kayak gini, titik ya. Lalu titik mana titik? Ini titikin ya, dho ya pokoknya yang ada titik. Nah, dho. Lalu sa ya, sa yang titik 3 ya. Sa, aduh kesusahan nih, maaf. Ya ini manual ya, bukan pakai komputer soalnya saya pakai HP. Ya, dho, za, dho, dan sa ini adalah huruf idgham mutajanisain. Jadi huruf idgham mutajanisain itu ada berapa? Tadi da, ta, to 3 ya. Lalu ba sama mim jadi 5 ya. Lalu dho, za, dan sa jadi berapa? 5 ditambah 3, 8 ya. Jadi ini za, dho, dan sa juga muter-muter. Ada dho ketemu za misalnya, atau dho ketemu sa misalnya ya. Pokoknya kan kalau sama-sama satu makhraj ya. Ini kan satu makhraj, ini za, dho, dan sa sama-sama di ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas ya, yang agak dikeluarin lidahnya dikit atau digigit biasanya ngomongnya ya. Ya, ini ada sa ketemu dho, ada dho ketemu sa, ada atau za ketemu sa gitu ya. Pokoknya muter-muter 3 huruf itu disebut mutajanisain juga gitu ya. Nah, udah selesai untuk pembahasan mislain, lalu mutajanisain. Sekarang mutaqaribain ya. Sebentar, saya berarti mutaqaribainnya kita balik lagi ke yang tadi. Nah mutaqaribain juga sama ya. Mutaqaribain juga ada mutaqaribain sogir, kabir, mutlak. Ya pokoknya kalau sogir itu huruf pertama sukun, huruf kedua berharokat. Kabir sama-sama berharokat. Mutlak yang pertama berharokat, yang kedua sukun gitu ya. Nah, itu contohnya ada di Al-Isra ayat 80, di situ di tabel. Wa qur rabbi. Ya, lam ketemu ro ya. Itu adalah mutaqaribain ya. Ya, kalau di buku tajwid dasar itu hanya lam ketemu ro dan ya hanya lam ketemu ro saja ya. Huruf lam dan ro saja ya. Dan qaf ketemu kaf ya. Qaf ketemu kaf itu juga dia di situ kafnya jadi tasydid ya. Di sini juga lam ketemu ro, ro-nya jadi tasydid ya. Atau saya screenshot ya, coba bisa dicoret lagi enggak ya. Ini ya, jadi ini contohnya. Ini contoh dari mutaqaribain sogir, kabir, mutlak ya. Jadi disebut kabir karena sama-sama berharokat ya. Tapi kalau di buku tajwid dasar untuk yang idgham mutaqaribain itu biasanya hanya huruf lam dan ro, atau huruf qaf ya, dan ya qaf dan kaf ya. Qaf ketemu kaf gitu ya. Ya, itu hurufnya 4 ya kalau di buku tajwid dasar untuk idgham mutaqaribain ya. Ini hanya contoh saja ya, yang penting ada mutaqaribain sogir, kabir, mutlak ya. Insyaallah bisa dipahami ya. Barakallahu fik. Ya, kita tutup dulu ya.